Ketemu lagi nih kita, Pak. Yes, Bu Silvi dengan Siswoni. Apa kabar semua? Puji Tuhan, baik. Nah, Ngobrol apa nih hari ini kita? hari ini kita mau ngomongin apa ya? Soal itu, Soal apa, Bu? kemah suci. Kemah Kemah suci. suci. Nah, Kemah suci kalau nih. ngomongin kemah suci, yang pertama terlintas apa tuh? Buat Sisfon, buat Pak Prana. Kalau kita ngobrol terlintas gitu, kemah suci. Kalau ngomong kemah suci, sekilasan tuh kalau yang terlintas di pikiran saya itu satu, tempat kudus. Ya, Dua itu rumah Tuhan. Kedua itu dulu yang maksudnya itu yang cukup langsung dek gitu kalau tentang kemah suci itu sih. kalau Pak Prana apa, Pak? Iya, kalau Siswoni tadi rumah Tuhan sama tempat kudus. Mm-mm. Kalau saya nyangkutnya ke bangsa Israel dan Musa. Karena kan ini kan di sebuah tempat yang mula-mula ada pada saat mereka baru keluar dari tanah Mesir Ya, menuju ke tanah Kanaan. Jadinya ya itu pas padang berhubungan gurun ya. pas di padang gurun pasti nih berhubungan. Kalau buat saya nih setelah Siswoni tadi tempat kudus dan rumah Tuhan, saya hubungannya nyambungnya ke Musa sama bangsa Israel dalam Betul. perjalanan menuju ke Kanaan. Berarti kalau Pak Prana ngomong begitu, kalau buat saya nih, Heeh. kemah suci itu ini dong, tempat bangsa Israel bertemu Tuhannya gitu maksudnya. Iya. Iya, Iya. mereka menghadap Tuhan harus di kemah suci itu Iya. gitu Gabungan kan. dong berarti, Bu. Iya. Pendapat saya sama pendapat Siswoni. Soalnya semuanya saling berkaitan kan, Iya, berkaitan. Nggak mungkin maksudnya kemah suci itu tiba-tiba ada, tetapi tanpa ada keterkaitan dengan Terkait bangsa Israel. bangsa Israel di Dan dalamnya Musa, ya. itu. Iya. Semua kan ada istilahnya, ada alur ceritanya sampai Betul, kenapa betul. gitu. Iya. Terus apalagi Pak yang terlintas gitu kalau kita ngomongin soal kemah suci. Tunggu, kalau ngomongin kemah suci itu kan yang kita tahu nggak cuma ada denahnya, ada pelataran apa-apa Banyak begitu macam sampai fungsinya. ke ruang Maha suci. maha suci. Gitu. Nah, kalau kayak begitu gambarannya gimana, Pak? Ya, Bisa. Siswoni mau menjawab duluan, menjawab pertanyaan dari Bu Silvi. Berarti kan istilahnya kalau buat saya pribadi kan berarti maksudnya untuk masuk ke suatu tempat yang suci, yang kudus, perlu banyak proses yang harus kita lewati. Jadi itu nggak serta-merta Ada tahap-tahapnya. ada tahap-tahapannya. Jadi nggak serta-merta langsung, tetapi kayak maksudnya itu prosesnya tuh seperti bisa dibilang kita memantaskan diri dulu sebelum kita sampai ke benar-benar tempat yang ditentukan Tuhan untuk masuk gitu loh. Iya. Dari pernyataan Siswoni bisa kita bilang bahwasanya untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu bukan orang yang sembarangan, Iya, karena kan nggak harus bisa ada imam sembarangan. besar tuh masuk Betul. ruang Maha Kudus tuh. Jadi kalau kita bukan seseorang mau masuk ruang Maha Kudus, kalau di di kisah-kisah yang ada di Alkitab tuh kita bisa mati. Iya, nggak gitu bisa loh, main nggak langsung bisa buka masuk ke dalam. aja gitu. Paling kita kalaupun mau ke kemah suci paling cuma sampai ke pelatarannya doang Yes, kali kalau kita betul. sebagai orang yang biasa gitu ya. Untuk masuk ke ruang suci aja harus imam sendiri gitu, apalagi ke ruang maha suci. Makanya kan kenapa dibikin banyak tahapan, nggak Tahapan. bisa langsung. Berarti kan hanya benar-benar orang yang istilahnya berkenan, yang memang yang ditunjuk, yang dapat menginjakkan kaki di sana. Ya selebihnya itu ya sampai di mana kamu bisa berada gitu, nggak bisa Iya. sembarang orang memang. Mungkin kalau saya ibaratkan kayak kita mau masuk ke istana negara lah ya kan, mau Iya, ketemu sama betul. Pak Jokowi tuh Mesti kita nggak banyak bisa lewatin ini. Lewat tiba-tiba depan-depannya langsung dulu. masuk ke dalam, Iya. harus ketemu pas pampresnya dulu. Iya. Itu pun juga harus ada dijadwalin, nggak bisa Iya. tiba-tiba datang mau tangkap gitu. Iya, langsung ini ketemu presiden dong. Wah, Siapa siapa? lu? Gitu. Iya. Jadi kok bisa kita bilang ya Pak, waktu saya lihat-lihat soal kemah suci ini gitu. Dulu itu jadi bangsa Israel bisa dikatakan
kalau kemah suci itu merupakan pusat kehidupan dari bangsa Israel gitu. Selama mereka ada di padang gurun itu. Padang gurun. Karena mereka mau bertemu Tuhan, ya mereka datang ke Iya. kemah suci. Mereka mau menebus salah, mereka harus korbankan itunya di kemah Kemah suci. suci. Terus apalagi tuh Pak? Ya pokoknya segala Mau macam. beribadah pun harus di kemah iya. suci. Jadi semuanya dikerjakan di kemah Kemah suci. suci. Jadi gitu. sebagai pusatnya ya. Pusat kehidupannya gitu kan. Bangsa Israel. Nah, sedangkan kemah suci itu sendiri, ya itu benar kan, mereka mempersembahkan korban bagi Allah, terus merupakan pertemuan bagi mereka. Terus udah gitu, kemah suci itu tempat mereka bisa menerima pengajaran. Iya, diajar situ Iya. ya. Bu. Oke. Dan terus dikatakan kalau kemah suci itu merupakan pertukaran informasi. Pertukaran informasi dan pengetahuan yang mereka dapat gitu. Jadi emang semua-muanya dikerjain di kemah suci, makanya dibilang itu pusat kehidupan dari bangsa Israel. Bangsa Israel. Dan kalau kita baca untuk mengenai kemah suci kan memang ini proyek yang diberikan Tuhan buat Musa ya. Iya. Gitu loh, pertama kali proyeknya, makanya karena ini proyeknya Tuhan dan Musa dikasih tugas untuk bikin kemah suci ini, makanya spesifikasinya juga pun daripada Tuhan tuh. Panjangnya, Iya. luasnya, bahan-bahannya, Apanya yang harus segala diisi. macam. Bahkan sampai orang yang melayaninya pun dari Tuhan tuh, orang khusus lah dari keturunan apa itu melayani di sana. Jadi teringat kita kalau nyambung sedikit nih sama Bahtera Nuh ya Nah, kan, iya. itu proyeknya Tuhan buat Nuh pun memang Tuhan Semuanya dari semuanya Tuhan, dari detail Tuhan, ya. detail-detail dari Tuhan. Ini kembali ke kemah Kemah suci, suci. detail-detailnya juga daripada Tuhan. Betul. Bangsa Israel tinggal ngikutin aja gitu loh. Jadinya Tuhan tuh mau benar-benar harus sesuai dengan kriterianya dia kalau untuk masuk ke kemah suci dan bangunannya itu sendiri gitu loh Bu Silvi Iya, jadinya. memang standarnya harus dari Tuhan. Kalau nggak dari Tuhan kan manusia, standarnya manusia nggak akan bisa gitu loh. Maksudnya Tuhan itu kan kudus. Mm-mm. Sesuatu yang kudus itu tidak bisa bersinggungan dengan yang tidak kudus. Tidak Dan kudus. Yang tidak kudus itu adalah manusia yang tidak kudus itu gitu loh. Berarti kalau kita mau mendekatkan diri sama Tuhan, ya kitanya juga harus kudus. Harus Berarti Betul, kan? kudus. betul. Makanya kan yang seperti tadi Pak Prana bilang bahwa nggak semua orang bisa Bisa masuk. sembarangan. Bahkan yang dalam pun hanya ada yang imam-imam tertentu Imam, yang bertugas yang baru bisa melaksanakan kan apa yang kita mau, nggak bisa kita sendiri. Jadi dulu kita tidak bisa langsung istilahnya melakukan hal apa-apa sendiri pada Tuhan, tetapi melalui perantara imam di zaman dulu lewat di kemah suci. Terus apa lagi Pak? Yes, menurut saya tambahannya seperti itu tadi, orang-orangnya harus khusus, spesifikasinya juga daripada Tuhan. Terus di situ bangsa Israel melakukan ibadah, dapat pengajaran, kata Bu Silvi bilang kan. Kemudian di situ juga ada hal-hal yang nggak bisa dilakukan sembarangan sama orang-orang Betul. biasa Iya. seperti Iya, kita iya, ini. nggak bisa. Harus benar-benar orang-orang yang Dikhususkan dikhususkan dan dan ditunjuk untuk melakukan hal itu Iya. kan gitu. Kalau misalnya kita seperti itu saat ini ya menurut saya susah juga untuk kita lakukan. Berarti kan kita harus mau beribadah nggak bisa di sini, Bu. Iya, harus datang ke kemah kita, suci. kita itu, harus datang gitu ke kan. Yerusalem, teripak pasti nggak bisa nggak bisa bikin ibadah di sini. Makanya kan kemah suci itu balik lagi ke zaman Zaman Musa. Musa, iya, Musa, bangsa iya. Israel pada saat itu gitu. Iya. Nah, kalau kita baca secara teologis gitu ya, kemah suci itu kan sebagai lambang atau gambaran dari Tuhan Yesus Kristus gitu. Iya. Nah, sewaktu dia ada di bumi ini, nah kemah suci itu sebenarnya sebuah dikatakan seperti sebuah tabernakel. Tabernakel atau tempat kudus di mana Allah berdiam oleh Roh Allah. Jadi waktu di PL ya itu yang dilakukan bangsa Israel gitu Iya. kan. Mereka mau beribadah, mereka mau mengadakan pertemuan, mau melakukan korban bakaran, mau menerima pengajaran, pertukaran informasi dan pengetahuan, ya mereka lakukan di Kemah suci. kemah suci. Nah, gimana buat orang percaya sekarang ini, Pak? Kemah suci itu gitu. Kalau kita tarik ke sekarang gitu. Ya kalau kita tarik sekarang kan kita ketahui bahwasanya
firman Tuhan bilang itu adalah tubuh kita itu adalah bait Bait Allah. Allah. Nah, tubuh kita Berarti sekarang. bait Allah kan rumah Tuhan, tempat Tuhan, Roh Kudus ada dalam hidup kita. Ya dengan kata lain, kita kalaupun mau beribadah, maupun mempersembahkan korban, itu semua kita nggak perlu datang ke Yerusalem itu tadi seperti yang saya bilang, tapi kita bisa melakukannya sendiri. Kita pun mau melakukan persembahan korban pun, dengan kata lain sekarang kan kita nggak perlu bawa persembahan korban. Betul, ya ya. kita melakukan penyembahan pun Penyembahan. kita bisa lakukan sendiri di rumah-rumah kita, di tempat kita yang untuk bisa kita lakukan itu. Jadi kita nggak perlu dengan adanya kisah mengenai kemah suci, dan sekarang kita di zaman perjanjian baru ini kita nggak perlu ke sana lagi. Iya. Seperti itu. Karena memang istilahnya udah Tuhan Yesus tebus di atas kayu salib dan Iya. mematakan yang istilahnya yang menjadi yang nggak bisa kita lakukan lagi pada masa kini, tetapi Tuhan Yesus udah meleburkan semuanya di atas kayu salib, Menggenapi sehingga semuanya, ya. kita istilahnya tubuh kita ini sekarang adalah Udah ditebus ya. baitnya Tuhan. Jadi itulah kenapa istilahnya kita selalu dituntut untuk hidup kudus. Karena ya itu seperti tadi kan, Allah itu Sama seperti kudus Allah gitu. kita Ya itu kalau kudus. hidup kita tidak kudus, ya tentu Tuhan nggak akan tinggal di dalam Dia kita. nggak akan diam ya. Iya, Roh Kudus nggak akan tinggal dalam kita kalau hidupnya, maksudnya ya kita percaya, kita orang percaya, kita orang Kristen, tetapi dalam hidup kita sehari-hari, apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan, kita lakukan, tidak mencerminkan bahwa kita ini anaknya Tuhan. Iya. Nah, bagaimana Roh Kudus mau berdiam di dalam diri kita? Bagaimana sesuatu yang kudus itu bisa mau bersama-sama dengan kita gitu. Tapi kan banyak orang ngomong gini, Pak. Kita masih tubuh jasmani gitu kan. Dagingnya masih lebih kuat dibandingkan rohnya. Seringkali kan kita mau buat yang benar, yang nggak benar yang kita kerjain gitu, yang kita ikutin. Nah, gimana supaya benar-benar kita menguduskan bait Allah ini gitu, yang menjadi kediamannya Tuhan, tempat kita bisa bersekutu sama Tuhan. Kalau kata orang, connect lah gitu, bisa tune in terus sama Tuhan gitu. Gimana tuh, Pak? Ya kalau menurut saya dengan usaha kita sendiri sih nggak bakalan Nggak bisa, bakal Bu. bisa ya. Karena kan Tuhan sendiri bilang pada intinya kita ini udah ada nature dosanya Dosanya. gitu, dosa keturunan yang secara pada saat kita lahir pun, pada saat kita dalam kandungan pun kita udah bawa itu. Jadi dengan usaha kita nggak bisa, hanya penglayakan daripada Tuhan dan pembenaran daripada Tuhan sehingga kita suci kudus gitu kan. Dan pada saat kita mau datang pun ya kita datang bukan karena kita sepanjang bulan ini gue melakukan perbuatan baik nih, makanya gue layak datang. Nggak bisa begitu Nggak juga, begitu, karena kita intinya udah ada dosa loh, melekat, Iya. nempel gitu loh dalam tubuh kita ya. Pada saat kita datang pun kita minta penglayakan dan pembenaran daripada Tuhan gitu loh. Betul. Jadi kalau untuk usaha kita untuk melakukan keseharian kita untuk bisa suci kudus sih nggak ada. Nggak bakalan bisa kalau menurut saya ya, karena udah ada natur dosa itu yang Ada natur melengket. dosa, terus istilahnya dalam manusia jasmani kita ini, jujur, daging itu lebih menguasai. Pasti ada suara-suara dalam hati kita, jangan lakukan itu. Tetapi kadang kita dikalahkan oleh logika dan ego. Masih Jadi dikuasai lebih itu. ngikutin Betul. yang daging mau ya. Betul. Jadi istilahnya dengan tubuh jasmani kita ini, daging itu masih lebih mempengaruhi. Jadi kalau buat saya pribadi ya bagaimana kita harus yang seperti tadi Bu Silvi bilang itu ya, setiap hari kita harus minta terus, Iya. minta sama siapa? Minta sama Tuhan gitu, maksudnya Tuhan pimpin apa yang saya lakukan di dalam hidup saya setiap hari, sepanjang hari. Ketika saya mau salah langkah, Roh Kudus ingatkan, kembalikan saya ke jalurmu gitu loh, jangan sampai saya salah berjalan. Dan nggak menutup kemungkinan kan ya, maksudnya kita bisa aja salah gitu. Salah. Betul. Bisa aja kita melakukan yang Tuhan nggak suka. Nah, kalau udah kayak begitu, yang harus kita kerjakan ya buru-buru minta ampun Iya. sama Tuhan Betul, gitu. betul. Ya, Bertobat. Yang menariknya lagi di zaman perjanjian sekarang, kita hidup nih di akhir zaman ini, kita nggak perlu lagi datang ke kemah suci Iya. gitu Iya, ya kan, iya. karena udah kita Iya. adalah bait Roh Iya, Kudus kita gitu adalah loh. bait sucinya. Jadi kita bisa minta langsung, kita bisa Minta ampun. minta ampun daripada Tuhan. Yang
yang asalkan kita mengakui dan berjanji untuk bertobat Iya. kan gitu, untuk memperbaharui kehidupan kita gitu. Kalau masih perlu kayak kemah suci, waduh modalnya gede banget Ribet sih. ya. Iya, betul, Ke betul. Yerusalem Kita harus gitu. ke sana. Betul. Berarti dari kitanya sendiri harus sadar diri bahwa ketika kita tahu kita melakukan kesalahan yang Tuhan tidak suka, kita harus segera minta ampun, pertobatan. Dan tetapi maksudnya bukan hanya sekedar minta ampun berlalu terus nanti kita ulangin lagi. Jangan seperti Iya, itu. Maksudnya betul. nanti jadi suatu kebiasaan, Tuhan kan Maha Pengampun nih. Saya Dikit-dikit minta maaf. minta ampun. Bukan begitu, tapi maksudnya gini, manusia memang pasti akan rentan melakukan kesalahan, tetapi harus kita ingat, kita harus sadar bahwa jangan lagi kita kembali melakukan. Jadi biar nggak kembali berbuat seperti itu ya, saya bilang kita sendiri itu harus berjuang. Iya. Harus berjuang dengan sekuat tenaga, jangan sampai kita lagi gitu loh. Tapi bukan berarti kita pakai kekuatan kita Sendiri. sendiri. Iya, Oh, bukan. betul. Iya, makanya seperti Berarti yang minta tadi kita Roh bilang. Kudus Betul, yang kita minta pimpin. pimpinan, tuntunan Roh Kudus, biar Tuhan yang pimpin gitu. Jauhkan saya dari yang hal-hal yang tidak berkenan di hadapanmu. Kalau memang andai kata sampai ya kita melakukan, cepet-cepet kita minta ampun. Habis itu kita bilang, Tuhan, saya nggak mau hidup saya dikuasai oleh maksudnya Daging. segala hal-hal yang menjauhkan saya sama daripadamu Tuhan. gitu. Biarlah Tuhan yang tutup bungkus saya dengan kuat kuasamu gitu. Itu Tapi perlu loh. kalau lagi emosi gitu Pak, lagi bener-bener dalam keadaan kita tuh lagi kesel sama orang, lagi buat jaga hidup kita itu kudus, susah apa enggak sih Pak? Kalau pas lagi begitu tuh gitu. Susah. Susah lah Susah pasti banget sebenarnya. ya. Disponi aja deh. Ini kayaknya asamnya banyak, Waduh. garamnya juga kalah banyak. Makanya darah tinggian makan asam garam ya. Iya, makanya darah tinggi deh. Ya susah lah Bu. Makanya kan sebenarnya yang menilai kita berhasil atau enggak kan bukan pada saat kita masih hidup gitu kan. Iya. Bagaimana kita bisa mempertahankan segala sesuatunya itu dengan baik sampai pada kita Terakhir itu. terakhir, sampai pada terakhir. Kalau Berjuang. iya, dan yang menilai pun bukannya kita gitu loh. Yang Tuhan yang menilainya gitu. Kalau Iya. menurut saya kita menjalani hari lepas hari ini ya usahakan untuk melakukan segala sesuatu itu yang terbaik gitu loh. Toh kita bisa tahu kok kita sebenarnya berjalannya ini karakter kita ini sudah baik atau belum kan kita bisa nilai sendiri Iya, gitu. kita bisa merasakan lah. Dengan kita percaya bahwasanya tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, pasti Roh Kudus ngingetin kan, jangan begitu gitu ya kan, jangan melakukan A, B, C, kalau sesuatu telah kamu lakukan lagi, minta maaf, minta pengampunan ampun. kepada Nah, Tuhan, betul. bisa kita lakukan saat ini karena kita tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Tapi kalau misalnya untuk menjalani hari lepas hari, untuk berkenan kepada Tuhan, mau nggak mau harus dilakukan Bu, gitu. Tapi untuk benar-benar 100% kudus, Nggak bisa. Susah ya. Untuk 100% sih nggak bisa, nggak ada yang sempurna. Maksudnya Tetapi akhirnya contoh jadi kecilnya gimana sih contoh kecilnya? ya misalkan tadi yang tadi Bu Silvi bilang, misalkan ketika dalam keadaan kondisi marah, emosi, ketika mungkin lagi berargumen lah ya, yang bisa kita, kalau yang sekarang saya lakukan, saya adalah diem dalam hati saya doa, Tuhan tolong dong gitu, tenangkan hati dan pikiran saya, jangan sampai saya ikut terpancing oleh amarah dan emosi sehingga nanti akan mengeluarkan sesuatu yang saya sesali. sesuatu yang nanti akan menjadi hal-hal yang nggak baik nantinya gitu ya. Kalau sekarang misalkan lagi terlibat dalam argue, kita beda pendapat yang suasananya nggak enak, saya milih diem, saya milih diem, Tuhan gitu, ampuni gitu, maksudnya Ada penguasaan diri paling nggak ya. belajar, Belajar. Tuhan tolong. Jadi yang pertama saya lakukan adalah belajar untuk tidak berkata-kata terlebih dahulu, kontrol mulut, karena mulut itu jahat. Maksudnya bukan jahat gimana ya, ketika kita tidak mengontrol, nanti output yang akan keluar, itulah nanti akan menjadi kepahitan bagi orang lain. Jadi itu yang sedang saya belajar sehari-hari. Gitu. Untuk bisa nahan ya. Dalam hati terus, Tuhan tolong dong, jangan sampai saya Apalagi dikuasai oleh emosi. Saya nggak mau, Tuhan tolong. Ya, apalagi dalam kalau hati lagi itu. bawa mobil ya saya. Itu benar-benar tantangan yang luar biasa. Luar biasa. Sampai siapa ya, Sion apa Silo gitu pernah, Mama kenapa sih, Silo kalau nggak salah, kalau naik mobil itu misalnya papa yang bawa, Mama tuh bilang, udah tenang gitu. Tapi giliran Mama yang bawa, kok Mama yang emosian gitu.
saya diem gitu. Itu seperti digambar Teguran. sih. Teguran dari Tuhan. Oh ya. Terus, iya, pada saat kita nyetir terus misalnya ada sesuatu lah yang bikin kita kesal atau gimana di jalan itu kan refleks kan. Maksudnya ya itu bisa dikatakan salah dosa juga kan sama Tuhan gitu. Itu sesuatu yang tidak kudus yang Betul. yang kita sering lakukan gitu kalau Iya. di jalanan gitu. Nah, makanya ngontrol itu tuh susah. Betul. Gitu. Makanya semakin kita mau istilahnya, semakin kita mau mengendalikan diri, percaya nggak? Yang datang buat ngetes kita tuh semakin banyak Iya, loh. Yang buat menggagalkan kita tuh untuk istilahnya bisa mendekatkan diri sama Tuhan Iya. gitu loh. Itu banyak yang ngetes itu hal-hal kecil yang sepele itu tapi yang mengganggu, yang memang akan memancing kita untuk terpancing gitu. Pak Prana masih suka kepancing nggak kalau lagi masih bawa? suka. Saya sekarang masalah saya yang jadi saya pengen perbaiki itu misalnya masalah kesabaran ya Bu. Ya. Nah begitu Tuhan udah dah gue mau sabar banget. Tapi Makin begitu dikasih, ya. pengen sabar, yang datang bukannya kesabaran, malah masalah untuk membuktikan saya sabar atau enggak. Iya, biasanya begitu di tesnya. Dan biasa di tesnya tuh kalau nggak sama orang terdekat, misalnya sama Mona, Oh. kadang-kadang sama anak-anak, itu kan pada saat apalagi tuh yang anak saya yang paling gede tuh yang Janeta tuh, waduh itu makannya bener-bener deh, lama banget, sering ngemut, tapi jadinya saya kadang-kadang lama-lama nggak bisa nggak Iya. bisa ngontrol emosi gitu loh, jadi emosi ternyata aduh belum bisa sabar juga nih gitu ya kan. Jadi begitu misalnya saya mau perbaiki apa ya kayak tadi sabar apa, terus misalnya disiplin mau bangun pagi, yang ada udah nyalain alarm, Udah alarmnya bunyi, dimatiin. saya matiin tidur lagi gitu. Begitu I jadi. feel you, Pak. I feel you. I feel you. I feel you. Makanya susah ya gitu maksudnya nggak gampang. Nggak Betul, gampang. Mbak. Untuk jadi Rencana indah, Iya. tetapi pada saat proses melaksanakannya banyak jegalan. Iya, tapi jangan menyerah kan. Jangan Maksudnya menyerah, selama kan? kita masih hidup Betul, pasti betul, betul. berproses. gitu. Intinya gini, intinya kita ada niat, Ada kita mau, niat, kita bener. berusaha terus. Saya percaya, maksudnya meskipun awalnya berat dan susah, kalau kita benar-benar minta sama Tuhan, Tuhan saya mau diubahkan. Saya percaya maksudnya, biarpun tiap hari kita selalu dites ya Pak ya, Dites. kita lolos Kak. Tapi saya percaya di setiap itu tuh Tuhan ada. Nggak akan sampai kita lepas kontrol. Yang seperti yang tadi Bu Silvi, Pak Prana ngomong juga ya, saya percaya itu hari lepas hari kita semua akan mengalami. Iya. Dan maksudnya ya yang ngetes itu pasti biasa dari orang-orang sekeliling kita, orang Iya. terdekat. Nggak mungkin orang luar istilah kita jarang berinteraksi Jauh ya, gitu. Jadi susah. istilahnya nggak akan membawa pengaruh yang dan besar. kita bisa lebih sabar justru sama orang-orang yang di luar Iya. itu. Betul. Sedangkan orang-orang terdekat kita kan ketemunya setiap hari. Betul. Gesekannya itu setiap hari. Makanya Iya. kadang-kadang orang yang memberi penilaian siapa karakter saya, kalau orang luar, salah lo kalau nilai gue sabar. Wah, Pak Prana sabar ya, coba tanya Mona. Tapi di balik semuanya itu saya merasa kok bahwasannya semakin hari saya bisa merasakan mengontrol gitu loh. Dulu misalnya masalah A bikin saya marah, sekarang enggak, saya mau supaya di hal Santai, ini saya betul. enggak masalah. Kemudian masuk lagi ada masalah B, marah, besoknya enggak, yang B bisa saya kontrol gitu loh, tapi tetap ada progres loh Bu. Yang penting ada niat kita. Berarti istilahnya pelan tapi pasti udah ada perubahan yang dialami Pak Iya. Prana, meskipun bukan langsung ya Pak ya. Iya. Semua butuh proses Asalkan dan kitanya mau gitu Asalnya ya. kita mau. asalkan kita mau niat, saya percaya Tuhan pasti pimpin gitu. Makanya sebenarnya meskipun berat memang harus kita jalani seperti yang tadi Pak Prana bilang. Memang itulah yang Tuhan mau, tuntutan Tuhan. Kita harus hidup kudus dan sesuai dengan yang Ya. Tuhan mau gitu loh. Jadi bait suci itu buat kita sekarang ini ya diri kita itu ya. Iya, Diri kita, betul. hidup harus kita. harus kita kontrol, harus kita manage benar-benar makin menjadi serupa Iya. seperti Tuhan kita gitu. Karena Dia kudus, kita pun harus kudus gitu Betul. kan. Biarpun Iya. dalam perjalanan kita digempur dengan berbagai tes gitu, maksudnya ujian-ujian yang Memang nggak instan. memang nggak instan. instan, tetapi ketika kita berjalan, kita minta sama Tuhan, kita nggak berjalan sendiri ya untuk melewati itu semua. Saya percaya
ujian apapun kita akan lalui dan kita akan merasakan sendiri, oh ternyata saya bisa ya mengatasi hal-hal yang ini yang dulunya tidak bisa gitu. Makasih Tuhan, selama ini Tuhan loh yang menyertai saya sehingga saya bisa menjadi seperti ini gitu. Yang penting kita mau terus berusaha melakukan gitu. Dan yang menurut saya yang menarik lagi bahwasanya sekarang kan kita sadar nih tubuh kita ini adalah bait suci. Ya kan, dengan kata lain kita tahu begitu kita salah langsung ada yang seperti ngasih tahu nih, Mengingatkan. jangan Dan seperti juga itu, kita ada mengingatkan. perasaan nggak Jadi, enak. nggak enak. Kalau dulu orang Israel, kalau yang setahu saya kalau kita baca dari kitab Keluaran tuh seringkali pada saat orang Israel itu takut pada saat Tuhan ada, Tuhan hadir gitu. Kalau sekarang kan kita walaupun Tuhan tidak kelihatan gitu, kita udah merasa, aduh salah nih gua nih gitu. Jadinya ya itu tadi, karena ada tubuh kita ini Roh Kudus, bait Roh Kudus. Jadi Dia yang mengingatkan nah ya. begitu yang mengingatkan kita gitu loh Bu. Jadi kita langsung nggak perlu kita ngelihat Tuhan dulu ya, karena Tuhan sama kita sih. Jadi kita Iya. langsung ada alarmnya, ada yang ngasih tahu, weh salah gitu ya. Nggak perlu melihat, tetapi kita percaya Tuhan ada. Heeh. Nggak Kehadiran perlu Tuhan ya di kehadiran situ ya. Tuhan. Ya Itu berarti yang itu penting. juga apa ya? Ada Kita koneksi. asah terus berarti ya Pak. Iya. Iya, memang. Kayak ngomong sama Roh Kudus. Ini pengalaman pribadi saya gitu. Kalau misalnya kayak gitu, sampai satu waktu pernah gini Pak, saya mau lewat jalan dari mana ke mana terus macet, ambil jalan lain. Terus bukannya secara nggak sengaja sih ya, pokoknya udah biasa ngomong gitu sama Roh Kudus, ini lewat mana ya, yang kanan apa yang kiri gitu. Walaupun cuma kayaknya simple, Iya. tapi itu bisa diingetin loh gitu. Iya. Kanan aja gitu atau kiri aja gitu. Ada suara begitu terus saya ikutin. Ternyata bener. Jalannya lancar gini, terus pokoknya oh iya berarti bener, dituntun gitu loh. Kalau kita nggak asah nggak mungkin kita Iya, betul. sensitif gitu Iya, ibaratnya. Oh iya, gitu, iya. sensitif ya Bu ya. peka gitu jadinya. Peka ya, sensitif. Saya percayalah pasti tiap-tiap kita ada pengalaman-pengalaman seperti itu. Maksudnya ketika kita mau berubah, Tuhan pasti kita merasakan bahwa memang Tuhan tuh bimbing loh, Tuhan tuntun loh. Maksudnya kayak dulu nih, buat saya pribadi, maksudnya untuk berucap bukan buat bohong ya, bukan ini, maksudnya gampang kayak ngeles gitu. Maksudnya, Fon, ntar misalkan ajak pergi yuk, misal ketika saya nggak mau ikut gitu. Jawabnya gitu. Jawabnya saya alasannya macam-macam, padahal itu nggak benar gitu. Misalnya gampang lah untuk mengucap hal-hal seperti itu gitu. Tapi sekarang misalkan kita contoh hal yang sama, kita misalnya ada yang ngajak pergi dan saya nggak mau, udah di otak nih udah banyak nih, udah terlintas nanti mau ngomong pakai aja alasan gini ya. tetapi at the end ketika ditanya lagi, sorry gua nggak bisa gitu, tapi akhirnya yang semua yang saya ini nggak keluar. Saya bilang gini, makasih Tuhan, maksudnya nggak sampai bohong gitu ya. akhirnya saya tidak melakukan hal yang Tuhan nggak salah, suka iya. gitu. Makasih Tuhan gitu. Jadi ya dari hal-hal kecil seperti itu saya ya udah gitu. Maksudnya kalau kita konsisten, maksudnya mengatakan apa adanya aja. Maksudnya nggak usah sampai yang kayak gimana gitu. Berkelit-kelit. Maksudnya memang intinya kita nggak mau ya sudah, katakan saya nggak bisa gitu. Udah, that's it. Nggak usah banyak membuat kebohongan yang lain lagi. Nanti akan bertambah dan makin dalam. Dan Tuhan sendiri lihatnya sebenarnya yang kita kerjakan atau ya kamu harus kudus gitu. Apa Pak? Kalau menurut saya yang realita yang kita lakukan, praktek gitu loh Bu. Kalau Perjuangan. yang Tuhan lihat gitu loh, karena kan kita udah menyadari bahwasanya kita ini natur dosanya udah ada gitu. Dan dia pun mau memberikan hidupnya itu untuk menebus dosa kita. Iya. Dengan kata lain seperti itu ya. Yang penting kita niat dulu dan kita realisasikan gitu loh. Niat kita itu jangan ibaratnya ngomong sekarang mau berubah sabar, tapi dikasih masalah nggak sabar, dikasih masalah lagi nggak bisa sabar juga. Ya itu Tuhan juga, waduh ini kayaknya belum mau deh, belum niat gitu. Ibarat Iya, katanya kayak mau diet. Iya yang mau diet. Senin saya mulai diet. Nggak tahu Senin keberapa. Nggak dimulai-mulai gitu. Jadi kan sama aja Harus bohong. dari niatnya ya. Harus dari niat. Ya Tuhan lihat perjuangan kita, hati kita. Maksudnya, kamu berucap, tapi apakah hati kamu juga sama seperti ucapan itu. kamu gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar yang terucap gitu. Tapi kan banyak orang-orang percaya sekarang ini kalau misalnya
iya gue mau hidup kudus. Misalnya hari Minggu datang kebaktian gitu. Terus ada firmannya bilang kamu harus hidup kudus seperti Tuhan kita kudus. Terus udah ada niat gitu. Iya, pulang dari sini saya mau hidup kudus gitu. Tapi begitu keluar dari ruang kebaktian, Wow, 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 wow. di jalan ketemu orang udah emosi lagi gitu udah. Terus seminggu itu lupa, balik lagi ke gereja. Iya, saya mau hidup kudus kemarin bilangnya gitu. Terus kalau kayak gitu gimana gitu? Ini seperti resolusi diet yang tadi. Ya tetap berusaha lah Bu, walaupun bagaimanapun ya kan. Iya. Kalau misalnya kita pengen A, B, C, tapi ternyata gagal terus tadi akhirnya kita terus nggak melakukannya, ya kita kayak masuk dalam lumpur hidup kan, Iya. melangkah, tapi kita nggak Keisep berjalan, lagi geser gitu. lagi ke bawah, makin ke bawah, makin ke bawah Makin gitu. tenggelam, Makin makin tenggelam tenggelam, kalau makin susah nggak kita buat keluar. buat kita keluar. Jadi kita harus melakukan itu. Yang penting ada niat dulu, seiring berjalannya waktu, praktekkan gitu Betul, loh, sedikit demi sedikit Betul. gitu loh menurut saya. Betul. Dan sebenarnya kita juga mesti sadar diri bahwa memang kita, maksudnya yang seperti Pak Prana bilang, nature dosa kita udah ada dan kita mesti sadar setiap detik kans kita buat melakukan apa yang Tuhan gak suka itu sangat besar peluangnya. Jadi itu memang setiap saat di dalam diri kita harus selalu terucap. Kita harus mengucapkan, Roh Kudus tolong saya hari ini. Bukan hanya sekali dua kali, tetapi harus sering kita perkatakan terus di dalam hati. Biar kita, kalau buat saya ya, itu lumayan membantu. Biar kita ini tuh nggak, ya seperti tadi, nggak terjerumus makin dalam, yang seperti masuk dalam lumpur hidup itu loh. Jadi selalu ada oh ya, tadi kan saya udah minta tolong ke Roh Kudus. Saya harus bisa menahan diri itu. Berarti paling enggak yang pertama itu kita harus ada niat dari Ada diri niat, sendiri. betul. Sebagai tubuh kita ini bait Allah, kita harus hidup kudus. Pertama ada niat. Yang kedua, kita harus sadar kita nggak bisa pakai kekuatan kita sendiri gitu. betul. Tuhan udah kasih Roh Kudus bagi kita semua, ya itu pakai gitu kan. Kita harus kita gunakan. disensitifin kata Pak. Harus Dipekain. dipekain ya, dilatih terus kepekaannya sama Roh Kudus supaya pada saat yang paling susah tuh di jalanan tuh Pak. Iya. Kalau ketemu sesuatu itu ingat ya. Iya. Itu yang memang susah gitu, tapi kita harus lakukan. Iya. Karena itu kita hadapi terus setiap hari. Iya, realita paling dekat lah. Betul. Iya. Nggak bisa kita hindari, memang harus kita, kenyataannya harus kita lihat gitu loh. Dan kita kerjakan ya, harus kita hadapi terus ya, Tuhan tolong bantu gitu. sama orang-orang terdekat pun itu yang Tuhan suka pakai untuk ngasah kita gitu. Betul. Kadang maksudnya, iya Pak Prada ngomong mau sabar gitu. Tapi kalau yang dilihat di sekitar kita Bikin kesabaran kesel, kita, bikin kesabarannya hilang. itu susah banget kan. Betul. Kalau yang ketemunya paling seminggu sekali, sebulan Seminggu sekali, sekali. itu nggak kenapa-napa Iya, gitu. itu nggak kenapa. Dia nyakitin kayak gimana kita bisa ngampunin loh. Tapi kalau yang di sekitar kita, aduh gitu. Kemarin bikin gini, tadi bikin gini gitu. Dicatat, diingat. Diingat lagi. Itu ya 7 tahun lalu juga bisa diingat Iya. gitu. Serem itu. Makanya Tuhan bilang ya kita harus benar-benar tune in itu. Tune in. Selalu dekat sama Tuhan sebagai bait Allah. Yang sekarang ini ya enaknya kita di zaman sekarang ini ya langsung ke Kita bisa langsung Tuhannya. direct sama Tuhan. Bagus loh, kita bisa direct sama Tuhan. Ingat gak? Nggak betapa nggak repotnya kita mempersembahkan korban syukuran lagi, Pak. Iya. Bayangin, mesti nyari domba, kita korban, Burung coba. dara ya. Maksudnya Tuhan itu udah bener-bener, maksudnya Tuhan itu amazed lah. Dari dulu yang caranya istilahnya begitu kita ngomong sekarang tuh begitu ribet ya. Tetapi Tuhan cut itu semua, Tuhan mempermudahkan kita. Kita bisa langsung direct sama Tuhan, itu udah bener-bener satu shortcut yang sangat luar biasa buat kita. Memudahkan banget hidup kita. Jadi harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau saya bisa ibaratkan, tadi saya terlintas nih. Kalau Sis Poni bilang kan memperdekat segala macam. Jadi kalau saya, menurut saya, kalau pada saat zaman bangsa Israel dulu, baru waktu keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, Tuhan itu jauh sebenarnya. Cuman dia mau mendekatkan diri
dalam bentuk kemah suci kepada Iya. umat Israel. Nah, sekarang kita lebih keren lagi gitu loh. Dia sudah Di bersama-sama dalam. dengan kita. Jadi kan kita nggak perlu jauh atau dekat gitu. Dia udah deket sama Iya. kita gitu loh. Ibaratnya kalau sinyal WiFi ini dari dulu tuh Tuhan tuh jauh. Sekarang dia ini membuat dirinya dekat. Jadi sinyalnya kita itu selalu sinyal yang tinggi terus gitu loh. 4 bar terus Iya, sinyalnya gitu selalu loh. penuh. Selalu penuh karena dia deket sama kita gitu loh. Ibarat kata yang dulu itu 2G. Ah, Iya, udah sekarang 4G, udah 4G. Iya. 5G. 5G malah Iya, makanya maksudnya apa yang udah Tuhan korbankan buat kita itu jangan kita sia-siakan. Iya. Harus kita gunakan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu. Itu yang Tuhan mau. Iya, ada lagi nggak Pak? Ya, itu tadi selain itu saya juga dengan pembicaraan kita mengenai kemah suci ini kita nggak perlu bingung-bingung deh mau datang, mau ketemu Tuhan, mau memuji Tuhan, mau memuliakan Tuhan, nggak perlu nyari. Langsung ya. Iya, bisa Direct. langsung, nggak perlu ke suatu tempat, harus mengarah kemana, harus pergi kemana dulu. Betul, Kita bisa betul, melakukan segala sesuatunya sendiri. Dan kita tahu kehadiran Tuhan selalu ada buat Iya. kita, karena kan tubuh kita ini bait Bait Roh Allah. Kudus. Bait Nah, Roh itu tadi Kudus. kembali tadi itu. Kalau kita bisa memeliharanya walaupun banyak masalah terkadang kita jatuh, tapi karena tubuh kita ini bait Roh Kudus, kita diingatkan. Iya. Dan kita harus mau untuk mengakui kesalahan kita dan berusaha untuk tidak melakukan hal yang sama gitu loh. Setuju. Walaupun selama yang penting kita tetap ada keinginan gitu loh Bu Silvi Niat. dan Niat. dan Siswoni dan mau berubah gitu loh. Gitu kalau tambahan dari saya sih. Harus mau begitu ingat salah, Mm-mm. berbalik ya. Berbalik, Iya. harus segera berbalik, jangan ditunda-tunda lagi gitu. Gitu. Iya, Jadi- kalau siswa ada tambahan lagi. Itu Sama. Iya, sama. Semuanya itu udah kita rangkum sama. Iya. Berarti dengan kata lain ya itu tadi kemah suci itu pusat penyembahan kita pun Iya. sekarang nggak perlu ke sana. Betul. Nggak perlu ke arah Yerusalem. Bener-bener digampangkan Tuhan Kemudian- banget. Iya, kemudian orang yang percaya juga itu berarti dengan adanya kemah suci dan sekarang tubuh kita ini adalah Bait bait Roh Allah. Kudus, berarti kita udah deket banget sama Tuhan gitu kan. Kalau dulu kan kemah suci itu posisinya di tengah-tengah kemahnya orang Israel kan. Iya. Berarti kalau sekarang di dalam diri Diri kita kita. nih, Iya. berarti kan pusat kehidupan kita tuh udah ada Dalam Udah di dalam dalam kita, kita, udah nggak perlu nempel kita gitu loh, nggak jauh-jauh. perlu kita jauh-jauh, Mencari. nggak perlu kita mencari, nggak perlu kita mendekat kemana, ya udah nempel gitu. Jadi Tuhan pusat itu hidup kita ada. udah bersama-sama Betul. dengan kita gitu. Yang perlu kita lakukan selama kita hidup ini, kita hanya perlu terus mempertahankan hubungan kita dengan Tuhan, biar Tuhan terus selalu ada hadir di dalam hidup kita ini. Jangan sampai Tuhannya itu Jadi bait sucinya benar-benar benar, nyata Terpelihara. gitu jangan ya. sampai Tuhan itu memisahkan diri dari kita. Nanti kita akan merasakan tuh hidup kita tuh akan hampa. Iya. Jangan. Itu yang harus kita lakukan. Kita pelihara hubungan kita dengan Tuhan terus, biar Tuhan selalu ada dalam hidup kita dan kita ini berkenan jadi di hadapan Tuhan gitu. Kalau dulu orang mau curhat mesti ke kemah suci. Kita nggak usah. Sekarang pada saat mau curhat, mau nangis, mau apa gitu sama Tuhan, bisa langsung gitu ya. Langsung. Iya, dan ke kemah suci pun bukan ketemu Tuhan loh. Ketemunya imam, ya kan. Iya. Kalau kita sekarang bisa langsung ngobrol Iya, curhat tuh iya, sama betul, Tuhan, betul, kan betul, keren betul. banget Nggak itu loh perlu jadi pakai sekarang. perantara. Nggak perlu Makanya saya pakai bilang, perantara lagi. Tuhan sudah memangkas semuanya yang segala sesuatu yang meribetkan kita itu dibikin dengan buat sangat sederhana buat Sederhana. kita. Sangat gampang untuk dilakukan. Memudahkan. gitu Sangat ya. memudahkan sekali itu. Itulah. Iya, itu Harus Iya, Bu Silvi. bersyukur. Tapi memang ya segala sesuatu ya itu karena pada dasarnya karena dia mengasihi kita. Karena Iya. kan kita satu pribadi yang diciptakan segambar dan serupa dengan dia kan. Jadi kita mau untuk selalu berkenan kepada Tuhan gitu loh Bu Silvi. Iya. Sejauh ini pembicaraan yang bisa Jadi, saya sampaikan. kita ngomongin bait suci sampai situ aja kali ya Pak. Iya. Soalnya kalau panjang nggak akan kelar-kelar. Iya, karena banyak kelar-kelar. banget. Kemana-mana gitu. Ya, Banyak jadi banget. iya banyak banget dan keuntungannya ke kita semua Betul, gitu loh. betul, Nggak betul. Nggak habis-habis ada yang Iya. merugikan. Nggak ada yang merugikan. Karena Tuhan benar-benar mengasihi, mengasihi kita. kita ya. Tuh, setuju. Iya. Udah kalau gitu sampai sini pembahasan kita kali ini. Saya Silvi. Saya Foni. Bersama dengan Prana Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. dan berkati.